biasanya kalau diomongin datang. Biasanya ya biasa. Mereka tuh tahu kan ya. Tahu. Tangian kali gue bikin sesuatu itu belum ada. Nah, kalau di luar Bogor, tempat yang pernah paling serem Sejauh mana? Ini karena jam udah mana gitu, masih udah Tahun tahun kemarin dari Bali ya? Iya. penelusuran sampai ke Bali. Bali. Luar biasa. patut dicontoh gitu maksudnya. Jangan di Bogor doang maksudnya. Di Bogor aja kan butek gitu ya, lokasinya jangan itu lagi gitu loh. Bebek puncak aja masih kejauhan katanya. Iya. Puncak. Kalau gue di Gabres aja kalau jauh. Gabres ya? Kalau gue dulu ikut sama tim NASA mungkin gue udah ikut ke Bali gitu. Paling jauh tempat di mana Om yang pernah lo datengin dan itu serem. Udah pasti daerah Kalimantan udah. Gila, Lu berdua doang. luar biasa berdua. Seserem apa Om? Tapi ngomong-ngomong tempat paling serem ya, untuk di luar daerah ya, gue sih punya satu cerita nih. Apa Boleh? Satu cerita. Jadi tempatnya itu di Bandung. Oke, Bandung nih, Kota Kembang nih. Bandung Lautan. Bukan Lautan Asmara. Gadis-gadis cantik semua itu. boleh. Oh itu. Di Bandung ya, lokasinya di Bandung. Itu tempatnya itu di sebelah Rumah Kentang. Ih kayak pernah dengar gue di rumah kentang. Kayak di film-film gitu ya. Ya rumah film syuting ya, itu. Mas? Betul nggak? Ya tempat-tempat syuting lah istilahnya. Tapi di sebelahnya itu memang ada beberapa bangunan Belanda kan. Itu terkenal juga cukup angker situ. Emang dari zaman Belanda dia. Nah, kalau misalnya di Rumah Kentang itu kita tuh pas nyampe di lokasi memang nggak ada apa-apa. Di situ kita persiapan kan segala macem kan. Nah, pas mau explore sama kejadiannya. Jadi pas mau explore itu kita dikagetkan. Kejadiannya hampir sama kayak tadi lah gitu. Kenapa? Ya kejadian hampir sama kayak tadi gitu kan. Hampir, cuman ini lebih ekstrim. Ekstrimnya gimana? Lebih bener-bener Ganggu juga. gitu. Iya, ngeganggu. Auranya juga memang karena pada dasarnya jin itu kan ada beberapa level ya. Dia di pakarnya. Golongannya lah. Golongannya. Ya, jadi jin ini nih misalnya jin yang di rumah-rumah mungkin itu jin yang levelnya biasa lah ya. Jin rumahan. Jin rumahan ya, perumahan ya. Mas Nazim bilang kalau jin rumahan itu levelnya biasa. Berarti biasa. Jin rumahan. Jin rumahan. Tapi untuk jin yang ilmunya tinggi ini itu berdasarkan dari umur mereka juga. Umur ngaruh ya? Umur ngaruh sebenarnya. Biasanya gitu sih. Ya. Semakin tua mereka sebenarnya Semakin banyak pengalaman. Semakin kuat juga residu energi yang terpancar gitu. Makanya pas saat ke bangunan itu, ini bukan rumah ya, bangunan gede ya. Iya. Bangunan Terbengkalai. Terus itu atapnya aja udah sebagian udah roboh kan. Terus ada beberapa lantai. Nah, jadi kita masuk ke rumah itu tiba-tiba di pintu. Jika pintu kan ini pintu. Nah ini kan ada tembok. Nah di tembok ini ada kamar mandi nih. Nah begitu kita lewat pintu itu ada rambut gini nih keluar dari kamar mandi. Rambutnya aja. Kepala-kepalanya. Rambutnya doang. Ngeri-ngeri sedap. Terekam kamera itu kan. Terekam. Nanti gua kirimin videonya kalau misalnya. Nah, boleh tuh Cuplikannya. Cuplikannya boleh. Terekam. Jadi pas saat itu emang bener-bener kita kaget di situ. Selama kita explore nggak ada setan nih yang kayak gini nih, nggak ada jin yang kayak gini. Itu bisa dibilang cukup Apa ya? Cukup ngeri kali saat itu ya. Ngeri pasti. Karena kita bener-bener disambut gitu. Jadi kayak ada rambut nih keluar dari arah pintu kamar mandi. Iya. Ini set gitu doang. Tiba-tiba sepersekian detik sama. Oh sama ya. Sepersekian detik tiba-tiba tek. Hilang lagi ya.
hilang lagi di situ. Nah hilang lagi, udah nih gue explore nih berdua kan, explore, ada suara Suara apa? kayak suara macan kayak gimana sih kan? Geraman macan gitu? Geraman macan, itu jelas banget geraman macannya. Itu di audio kamera aja sempat terekam sebenarnya. Suaranya itu. Suaranya terekam jelas banget itu. Lebih jelas lagi pas kita dengerin langsung di situ sebenarnya. Kedengeran banget. Kedengeran banget itu. Lebih jelas. Kayak yang macan gimana sih ngegerem kan? Gitu kan. Jadi pas suara macan ini, ya gua kaget. Kaget juga kan. Gua langsung tanya nih sama rekan gua, lanjut gak? Ya udah lanjut aja deh. Nah di situ ada keraguan sedikit. Ada takut. Keraguan. Ada keraguan yang gak tau gua mungkin karena di situ Karena dari awalnya udah gak enak. udah gak enak, terlebih karena kita juga kan di situ belum tahu lokasinya seperti Oh, apa. iya. Kita tuh di situ pendatang soalnya. Nah itu. Pendatang, kita nggak tahu kan istilahnya histori tempat itu kayak gimana, hal-hal apa aja yang dibolehin dan gak dibolehin. Nanti terus yang mau gue tanyain gini, apa sih yang terbesit dari lu dan tim gitu kan sampai menuju satu lokasi? Yaudah kita ke rumah kentang nih, gitu maksudnya. Yang mau lu cari di sana tuh apa sih, mitosnya apa di sana? Sampai Iya, lu benar, penasaran. benar. Yaudah kita kita ke sana. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk konten gue ya, gue tuh selalu mengedepankan tentang mitos suatu tempat. Jadi mitos itulah yang menjadi awal lu berangkat ke sana. Betul. Iya, yang memang itu rasa penasaran lu sampai lu berangkat ke sana gitu kan? Betul. Berarti emang harus gitu sih. Betul. Itu udah tekad bener-bener buat berangkat. Berangkat. Jangan Gara-gara macet kita nggak berangkat gitu. Iya, betul. Oh gitu. Jangan gara-gara hujan kita kepanasan. Apa sih ya? Oke, lanjut. Terus karena emang udah tekad kita di situ mau explore sampai beres. Ya. Ya udah, Allah mau paksakan we, gitu kan. Jadi lu paksain waktu itu. Paksain, wajar terus. Di satu sisi energi batin gua itu sedikit itu terkikis. Lagi kurang bagus pada saat itu. Lagi kurang bagus Ya, juga. mungkin secara physically lu fit lah, Fit, lah gitu fit kan. oke. Cuman energi batin gua emang udah terkikis di tempat itu. Karena memang di setiap daerah itu pasti energinya beda-beda. Yaitu dia balik lagi ke seberapa kuat jin itu gitu. Kalau menurut tim lu itu jin kuat. Kuat banget. Itu ada satu penunggu yang memang dari luar aja udah sebenarnya Udah kerasa. sosoknya kayak gimana? Kalau misalnya sosok ya untuk gambaran ya, kalau misalnya sosok itu lebih ke tinggi, gede, jadi rambutnya tuh putih, putih rambutnya. Lu lihat ini nggak pernah lihat leak nggak? Pernah. Taring. Nah gitu sosoknya, jadi ininya taringnya panjang. Oke. Taringnya panjang. Bertaring yang sangat panjang berarti om. Panjang. Jadi kalau bulu sih enggak dia. Biasanya kan kalau misalnya golongan jin kayak genderuwo gitu gitu kan bulunya kalau Iya. ini enggak. Ini benar-benar badannya itu sama kayak manusia. Kayak manusia gitu ya? Iya, cuman namanya panjang, putih. Jadi dia giginya itu 2 taringnya. Dan panjang. Untuk kuku-kukunya sih tangannya itu 2 kali tangan orang dewasa kayaknya ya. Gelo. Iya gede banget tangannya nih. Dan itu tuh gua rasain emang dari jauh itu karena rekan gua emang berada di bidangnya gitu kan tahu. Iya. Dia selalu ngomong ke gua, "Ja, ini ada sosok ini nih, lu ngerasa gak?" Gua nggak bisa ngeliat, tapi gua ngerasa. Iya. Lu peka lah dengan hal Peka. tersebut. Gua nggak bisa ngeliat bro, tapi gua rasa gitu. Nah, pas dia nanya ke gua mau lanjut apa enggak, gua nanya kan emang ada apa bro. Nah dia sebutin sosok yang tadi. Masih tahu lah Sosok sosok yang azan tadi. nih. Iya, kasih tahu ke gua. Di satu sisi yang namanya mindset orang kan dikasih tahu gambarannya seperti apa, di otak langsung ngegambar kan, otomatis. Betul. Otomatis. Pasti itu. Nah itu dia sebenarnya hal-hal yang mengikis mental kita. Jadi energi batin kita. kepikiran terus lagi. Kepikiran terus. Padahal lu belum lihat langsung. Belum lihat langsung. Baru ngerasain energinya aja dari jauh gitu. Cuman emang kuat energi jin tersebut. Nah begitu ada
balik lagi ya ke yang tadi ya, ke yang rambut, oke. ke yang rambut di kamar Putih mandi itu. keluar itu. Emang pada saat itu gelap, gua nggak ngeliat rambut putih atau enggak, cuman gua ngeliatnya rambut aja sekilas, rambut sekilas. Nah disusul sama suara geraman ya harimau kan. Nah kita explore nih kayak biasa, emang nggak ada gangguan kan, kita ngejelasin lah spot per spot tempat tersebut kan. Nah pas naik ke lantai 2, pas kita nginjakin kaki ke lantai 2-nya itu, tau gak sih lu langit-langit yang gedung tua gitu kan, itu tiba-tiba ada benda jatuh, wah gitu kan. Oke loh. Nah, gua kaget kan langsung, tuh apa tuh kata gua kan, terus kaget. Cari kan di mananya kan, kali aja kan emang itu bangunan tua, kita kan nggak tahu kan langit-langitnya runtuh atau enggak kan, kita ngeri juga gitu kan. Iya. Gua cariin, nggak ada. Suaranya ada. Suaranya ada. Misterius kayak gitu lah. Ya suara apa resonansi suara itu ada kayak gitu. Dan gua cariin pun nggak ada. Nah kan gua bilang, ini katanya portalnya udah mulai kebuka. Portal mereka. Portal gaibnya. Gerbangnya. Gerbangnya. Oh, Dan jebol. iya, dan saat itu memang kita overtime untuk explore. Kita di situ startnya itu jam 1:30. Oke loh. Udah jamnya dia berkeliaran itu mah. Gila ya. Pasti. Iya udah hebat lah. Jadi pas Gerbangnya luar biasa. pas saat portalnya emang udah kebuka, nah mungkin mereka mau masuk nih ke dunia nyata. Dan setahu gue ya, mungkin kalau misalnya gue salah, ada kesalahan sedikit ya, mungkin dari pakarnya bisa koreksi dikit lah. Iya, nih, Jadi untuk jin, Syai kalau grup. untuk jin ini benar gak gue ya, untuk jin masuk ke alam manusia itu nggak sembarangan. Iya. Jadi jin itu memang berdasarkan dari level-levelnya gitu. Semakin kuat jin tersebut, ya mereka pun semakin dengan mudah memasukin portal itu. Bahkan mungkin bisa sampai sosoknya bisa sampai padat gitu. Bisa sampai padat. Dan di situ kita melihat sosok padat walaupun hanya sekitar 5 detik. 5 detik doang. 5 detik. Gak pernah lama ya. 5 detik kalau level. sosok asli itu. 5 detik doang. Tingkatan energinya cukup kuat tuh. Iya, pasti. misalnya untuk pemirsa ya 5 detik untuk sosok yang nyata di Cukup lama itu. di luar 5 detik berarti bukan sosok nyata itu. Palsu. Palsu. Settingan semua itu. Tapi bener, kalau maksud yang dimaksud sama Aung ini ada ini tingkatan-tingkatannya gitu. Hah? Untuk masalah jin itu emang ada tingkat-tingkatannya buat masuk ke Kan gue udah bilang, kalau namanya jin itu kan, Ajay juga pernah ngomong kan bareng sama gue juga. Jin itu punya kasta. Ya. Jin menampakkan diri ke kita itu benar-benar ngabisin energi yang benar. Mereka juga butuh energi. Iya. Makanya itulah. Enggak gampang ya. Enggak gampang. Makanya kenapa kalau jin-jin yang rata-rata lama itu dia jin-jin yang punya energi besar gitu. Kuat gitu, apa mungkin karena dia tua gitu, apa emang karena kekuatan mereka gitu ya. Ya, kalau masalah tua enggaknya sih sebenarnya balik lagi sama ya kan dia ada caranya sendiri deh kalau makhluk gaib itu. Iya, jadi sama kayak orang aja gitu kan. Makhluk gaib juga sebenarnya punya sekolah kayaknya. Mereka punya masalah sendiri. Ya. Iya. Mereka punya diskotik nih ya. Oke, balik lagi nih Kang Nazar nih. Iya. Ada nggak sih maksudnya tuh persiapan khusus nih terlebih buat lu dan tim gitu kan, tim lu lah gitu. Kalau mau explore satu tempat gitu kan, terlebih satu tempat itu tuh emang wah lah gitu kan secara energi. Gue butuh prepare nih, gue harus persiapkan segala sesuatunya gitu kan, entah dari mental lu, fisik lu gitu kan. Karena kan suka ada yang kayak apa? Gitu kan. Kayak ada yang bakar-bakar kayak gitu, ngundang-ngundang Iya. gitu. Kalau dari tim lu gimana? Kalau tim gua kebenaran emang Makanya sih persiapannya gitu kan. ya memang kalau dari gua sendiri, dari konten gua itu memang selalu sedia payung sebelum hujan ya. Oke. Payung berarti. Ya. Apa tuh contohnya? Jadi semacam proteksi diri ya, proteksi Berdoa, diri ya. misalnya. Doa udah jelas. Jelas, Itu di betul. awal jelas. Poin number one. Cuman untuk yang gua rasa
bermanfaat itu. Jadi ketika lu di tempat angker dan lu barbar nyoba untuk nguak lokasi tersebut, untuk ngelanggar mitos-mitos yang ada di tempat tersebut, untuk ngebuktiin ya kan, ngebuktiin, iya ngebuktiin. Pertama, lu itu harus punya pegangan satu. Oke. Jangan kosong. Jangan coba-coba manusia normal itu tiba-tiba barbar di tempat angker. Jangan Efeknya ditiru. apa? Efeknya banyak. Efeknya itu ya mungkin bisa diganggu ketika lu beres explore lah, dia ngikut ke tempat lu lah. Bener gak? Benar. Justru itu sih yang gue khawatirkan gitu kan. Oke lah, ke kita nggak akan ngefek misalkan gitu Iya. kan. Gue ngerinya ke keluarga. Betul. Orang yang dekat rumah lah ya. Betul. Yang di rumah. Orang-orang terdekat. Tuh. Kamu pernah barbar ya? Itu dulu. Sekarang lebih kalem, enggak barbar. Sekarang Dulu pernah barbar juga di kawan-kawan barbar, cuman ya gitu sih yang gua alami. Justru dulu ada Atau pernah bosan atau gimana sih? gua malah coba udah cerita dikit aja lah. Iya. Maksudnya gua udah mulai jenuh juga dengan barbar gitu. Dulu ada apa pantangan jangan bakar terasi itu. Ya, Lu bakar? lu gua sama Ajay Lu bakar? dari Ajay bakar nih, bakar terasi, dan ternyata luar biasa. Dan gitu efeknya. Itu langsung Iya yang kena. gua yang kena, gua juntai saat itu. Itu Juntai. asli real, gua nggak ada settingan sama sekali itu. Itu kita udah buktiin gitu kan. Katanya kan ada yang ya bakar sate mateng baru lah, tapi yang gua ngalamin sama Ajay Ya gue ngetes yang itu tuh bakar terasi itu bukan Lu terasi. kok mirip buat beli sate maksudnya. Jadi lu bakarnya terasi doang. Tapi benar luar biasa itu makan. Yang maksudnya kita tantangin malah dia lebih ngelawan gitu. Iya, ya itu sedikit perasaan aja sih. Ya, sedikit aja lah ceritain gua. Tapi kan barbarnya real aja gitu. Jangan barbar cuma barbar doang, nggak ada apa-apa buat apaan gitu. Gak ngerti tujuannya. Oke, dilanjut Mas Daza. Poin selanjutnya apa sih yang persiapan selain tadi untuk proteksi diri sendiri? Yang jelas yang pasti doa. Kedua, orang normal dilarang itu barbar. Jangan coba-coba lah ya. Coba-coba. Dengan tuh Dilarang. Jangan coba-coba. dilarang barbar gak Kembali jelas. ke yang tadi lah. Oke, secara fisik lo kuat, mungkin Iya. secara mental belum tentu. Belum. Secara batin lo belum tentu. Belum tentu. Ya minimal kalau misalnya lu pengen barbar, nih orang normal ya pengen barbar. Ya minimal lu bersuci dulu, wudu dulu. Kalau nggak barbarnya di kamar mandi aja deh, jangan sampai Iya. ke tempat angker lah. Iya, jangan sampai ke tempat angker. Bahaya. Bahaya. Ya, Tapi ada juga loh yang misalnya ada yang beberapa orang gitu yang punya pendamping tinggi gitu, tapi buat ke tempat angker takut, ada juga sih. tetap. Kenapa Mungkin itu? sifat manusiawinya dia emang Iya. down gitu kan. Iya, Dia, down kali ya. dia punya sosok pendamping energi kuat gitu, tinggi Energi gitu kan. kuat. Belum tentu juga kan dia Tentu. secara manusiawi emang karena down gitu. Sifat manusia sebetulnya. Sifat manusia. aja. Manusiawi itu. Manusiawi. Manusia. Nggak mungkin manusia nggak merasa takut. Bohong. Bohong. Itu Lanjut. cara manusia untuk mewaspadai diri kan. Ya, Iya. betul. Nah pas sudah kita explore nih nggak lama, ini kejadian aslinya nih di mana 5 detik itu paling berharga sebenarnya buat hidup. Klimaksnya dia. Klimaksnya. Jadi lu bangunan nih, lu bayangin nih bangunan luas, bangunan Belanda yang atapnya udah lapuk, udah jebol, terus lantainya juga udah nggak karuan gitu kan. Udah berantakan lah ya. Udah berantakan itu. Batu batanya udah kelihatan di sana sini lah. Nah, begitu kita udah mau beres explore, itu kita beres explore itu jam 3 Jadi kurang lebih 1,5 jam. Setengah jam. Itu lu live streaming atau? Enggak, konten. Konten. Cuman kan kita nyari spot bagus, spot Iya. bagus. Cari Kita titik klimaksnya juga. iya, cari klimaksnya juga nih, energi kuatnya di mana kayak gitu kan. Kita nggak sembarangan explore tempat. Iya betul. Jangan asal-asalan. Salah gitu. Nah, jadi pas jam 3 ini nih kebetulan kalau misalnya di jam gaib ya, itu tuh memang pas lagi mereka beraktivitas. Jam 2:30. Jam 2:30, antara jam 2:30 sampai jam 3 lah. Oh itu Puncaknya lah ya. Iya, mereka jam sibuknya mereka lah kalau kata Oh, Jam kerja. jam kerja. ya. Deadline mereka. Dan gue yakin pada saat itu emang lu emang jadi tontonan buat mereka. Gue yakin. Betul. Dan lu selalu berdua itu.
berdua. Luar biasa. Ini Tapi kalau buat setan nggak ada jam PPKM ya? Nggak ada. Oke, oke. Sorry. Nggak ada pembatasan mereka. Lanjut. Nah, mungkin pas saat kisaran jam segitulah mau beres kan, kamera off. Dan gobloknya lagi, kamera itu memang baterainya itu habis. Dan kita menyatakan untuk off. Oh, pamit lah. Pamit. Begitu udah off, kamera udah dimatiin karena lowbat, kita jalan nih. Sama kayak bangunan, ini bangunannya luas nih. Jadi bangunannya itu persegi panjang nih. Ada lorongnya. Ada lorongnya. Nah, di ujung lorong emang rekan gua udah bilang nih, jangan kaget. Dia bilang jangan kaget. Gua kan bertanya-tanya, mati kan. Penasaran gue juga. Apaan nih, kata gua kan jangan kaget. Meskipun emang jam-jam gitu energinya emang gua rasain depan atas belakang bawah emang Parah, kuat. juga lu udah capek Udah kan. capek kan megang kamera lah, megang apalah. Kan gua bilang jangan kaget. Kenapa jangan kaget, kata gua kan. Tanya kan gua kan. Kenapa? Baca Al-Fatihah, kata dia. Pokoknya udah ngewanti-wanti lu aja. Udah ngewanti-wanti, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah, An-Nas, Ayat Kursi. 3 surat itu yang bisa melindungi kita. Kalau kata orang mah itu baju jirah lu lah. Ya, Gitu oke. kan. Tameng kita lah. Iya. Gua ngelihat di pojokan lorong itu udah terproyeksikan. Oh, udah wujud. Udah bentuk padat, bro. Oh, gila. Dan lu sempat dikasih lihat. Lu sendiri ngeliat gitu. Ngelihat 5 detik itu, yang gua bilang 5 detik berharga itu. Oh, Benar-benar. sayangnya pas off. Sayangnya udah off. Cuma kalau on itu mantap Kalau on banget gitu. itu gue yakin itu meskipun dari kamera ngerekam itu nggak semuanya bisa kelihatan. Iya, betul. Nggak bisa kelihatan. Mungkin dari kamera nih, di mata kamera itu cuma siluet aja mungkin. Siluet. Tapi untuk mata normal manusia normal pun Itu udah cukup jelas buat mata udah manusia. cukup jelas. Apa wujudnya? Yang dibilang teman gue tadi di Oh, awal. Yang putih tadi yang Iya. kata kayak leak tadi. Kayak leak bro. Dan saat itu apa yang lu lakukan tuh nanti? Gua di situ mental gue drop. Antara lu Pengen terus berburu cabut jalan di situ. atau balik mundur lagi cari jalan lain? Nggak ada nggak ada jalan balik di situ. Oh, harus lewat satu itu. itu. Gelok. Jadi kita dihadang di situ. Dijagain di situ lumayan. Dihadang di situ kita. Bayangin posisi lu di situ. Gua udah gak akan maju, mungkin diem aja kali di situ. Biarin dia yang maju ke kita gitu. Biar dia yang maju baru kita maju. Jadi gini. Oke. Sili lewat. Gimana itu? Nah, begitu gua dikuatin, udah gua baca nih. Al-Fatihah sekali, Anas sekali, Ayat Kursi sekali. Udahlah kata gua teh pasrahin aja lah. Temen gua kan emang Iya. emang udah bisa kan. Ya udah ngasih manti-manti gua kan bacaan surat itu kan 3 surat tuh yang harus lu tahu nih untuk di saat lu misalnya Bener-bener takut tuh. bener-bener takut Iya. baca 3 surat itu. Al-Fatihah. Al-Fatihah, Anas, Ayat Kursi sekali-sekali aja. Oke. Gitu. Lumayan tuh. Pas gua jalan kira-kira jaraknya 5 meter lagi bro, bayangin 5 meter 5 meter. Belokan. 5 meter sosok itu ada. Edan. Itu udah panik. Itu ya kalau misalnya gua bisa ngegambarin ya sosoknya itu lebih dari yang dibilang teman gua tadi. Lebih serem. Parah. Bayangin jaraknya udah nggak bisa ngomong gua, udah nggak 5 bisa meter Iya, iya. gila. Gua aja paling cuman diem terpaku. Dan dia pun sorot matanya itu merah. Kayak orang marah. Gue nggak tahu marah apa enggak, yang jelas itu sorot matanya itu merah Merah. tajam Ngeliatin ke lu berdua. ke arah kita. Oke. Jadi nunjukin nih gua dari sini nih. Iya, gua kayak gimana gini. sih lu kayak gini? Gini. Badan lu. Jadi tangannya nih gua nih. Tinggi, gede. Slow. Bahaya. Bukan kamu. Menjiwai. Jiwa. Takut
takutnya masuk ke sini gitu. Takutnya hadir ke sini. Gak tahu mungkin dia bersin diomongin di sana. Ya karena kan sosok kayak gitu biasanya kalau diomongin datang. Biasanya ya gue ya. Mereka tuh tahu siapa yang ngomongin. Tahu ya. Terngiang kali kuping sosok itu. Belum aja dari Bandung ke Bogor ke PPKM. Oh, kayak mungkin dia terhambat Dia mau ke dia. Bogor kenyekatan, balik lagi. Karena ada ganjil genap. Terus endingnya ini dia tuh saat itu ya udah beres aja, clear aja lah. Ya udah, mau nggak mau, suka nggak suka hadapin. Ada pilihan. Lu lewatin. Enggak, jadi Oh dikira gue di enggak ngelewatin. Kita gimana ya? Kita diem, dia juga diem. Oh. Itu udah berjalan berapa detik? 5 detik kurang lah ya. Kurang lebih yang kaya. Di antara 5 detik, gue cuman diem, udah baca surat itu kan dalam hati gue sambil baca kan terakhir tuh. Dan yang namanya makhluk gaib, yang asli, yang real, dia ngilangnya itu menipis. Ya, kayak asap gitu. Kayak asap. Padat. Kayak asap. Tuh dengar Kayak asap. Berarti Dan- yang di dan itu- YouTube bohong berarti. Bohong. Dan itu real kayak asap. Jadi gimana sih lu ngeliat nih sosok padat tiba-tiba Menghilang Ya, persentase memudar. iya memudar dulu, udah gitu kayak asap putih aja Ya, ngilang. nggak langsung klik hilang gitu. Wah, itu jini sama jini. Itu jini sama jini. Tapi lu cukup luar biasa ya maksudnya. Pengalamannya bisa dibilang cukup apa ya, expert lah ya. Karena yang gue bilang dia cukup luar biasa karena real berdua gitu. Jarang ada Ini orang gua salut sampai ya. real berdua tuh jarang. Ini banyak kan maksudnya. Maksudnya kalau lebih enak berdua sih, jadi Nggak banyak kan? lebih kerasa gitu. Gak banyak kan, baik. Enggak lah, kalau banyak kan juga buat apa gitu kalau Nggak ada. kepake. Iya, kalau nggak ada gunanya. Maksudnya mending berdua tapi konsepnya berjalan gitu ya. Matang lah ya. Luar biasa Mas Tasya. Dan itu udah cukup ngobatin rasa penasaran lu sampai lu tempat nyamperin tempat jelas banget. udah terobati penasaran lu ya. Bukan rasa penasaran lagi. Di situ gua di satu sisi sebagai manusia biasa ya, gua trauma di situ. Trauma. Oh iya. Kang aja sampai trauma Trauma gitu. gua di situ sempat Dengan sempat kita yang udah melambung tinggi, apalagi kita sih kan Baru kita mah baru masih receh gitu. harus banyak belajar. Bulan ombak kan. sempat trauma gua kurang lebih 2 sampai 3 hari gua terngiang sosok itu lah. Masih kepikiran terus. Masih kepikiran. Tapi sampai lu pulang ke rumah aman lah ya, nggak ada yang ngikut gitu. aman, alhamdulillahnya aman. Tapi tetap aja bro, yang namanya lu udah ngeliat Ya, sosok, ya, pasti. ya sosok nyata gitu kan terproyeksikan di depan mata lu, itu pasti otak lu nangkep nih gambarnya nih gimana dan masuk ke memori. Ya. Pasti itu yang bikin malah jadi kepikiran terus. Iya. Kayak gue kemarin tuh yang di jembatan Darul Quran sempat komunikasi sama yang kejadian di situ ya sampai ikut ke rumah. Dan dia pun ya tetap sih intinya ya kayak minta disempurnain gitu sih. Intinya mah seperti itu. Dia banyak pengalaman lah yang kita ambil dari Mas Naza ya hari Banyak ini. pelajaran juga, banyak hal positif yang kita ambil. Luar biasa lah. Terima kasih juga buat Mas Naza nih udah datang Udah ke nyempetin studio waktunya. kecil kita. Dia sibuk banget loh. Jadwalnya harus kita atur dari jauh-jauh hari. Susah, nah, Hampir gitu. ribuan tahun baru datang sih. Kita udah ngundang dia dari 1800 Masehi. Iya, susah waktunya. Dia Mungkin sibuk juga, banget. iya maksudnya mungkin juga Mas Naza masih banyak pengalaman misterius Ya. selain di tempat itulah banyak. Ya mungkin nanti untuk ke depan bisa lah gua ikut explore kalian lah. Satu kehormatan buat kita ini ya. Tapi nanti gua tantang nih sendiri-sendiri, berani nggak? Itu malah. Jadi gak ramean. Gak ramean, nggak mau ngapain ramean? Oh nggak jelas gitu kalau yang ramean. Kalau ramen mah mau ngelibat ya? Enggak kayak gitu. Oh, maksudnya di tes satu-satu Iya, dulu. satu-satu aja. Boleh. Mungkin nanti nih Boleh. mapping dulu, udah mapping aura negatifnya yang paling gede di mana, ya udah gitu. Nah disitulah. Disitulah nanti titiknya. Kita Mudah-mudahan harus- dapat, mudah-mudahan dapat klimaksnya di titik Iya. yang paling parah itu. bisa kan di situ kita tempatin bendera gitu kan, ya pesertanya suruh ngambil benderanya lah. Berapa poin gitu ya? Berapa poin kan nanti bisa ditukerin gitu. Keren banget ya. Iya buat PMPM Squad nih, Pak. Wajib ditunggu nih, nanti kita bakalan explore bareng Kang Nazar ya.
Hormatan lu, dia mau udah saya. Dia tuh setiap gua telepon meeting, gua lagi meeting. Gue bukan kayak gitu sebenarnya, kerjaan gue tuh emang bener-bener padat gitu. Tuh, lu pikir Gue sempet nyamper ke rumah Kang Nazar gitu kan, kata orang pernah Pak, Kang Nazarnya lagi ke dunia lain katanya. Susah gue nyarinya. susah ya? Susah gua. Orang sibuk mah susah ya. Relasinya sampai wah, jauh lah ya. Pokoknya ya udah, terima kasih lah untuk Mas Naza udah Thank you datang berat nih. PM horor di studio kecil kami yang penuh ilmu lah. Kita di studio ini hanya berbagi ya cerita-cerita, sharing-sharing. Kita nggak ada yang pintar, tapi kita hanya Bisa berusaha jadi untuk brut. Oke, terima kasih untuk PM Horor. Jangan lupa di share, like, subscribe, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya kalian tahu notifikasi video keseruan-keseruan PM Horor yang terbaru. Tetap di Podcast Misteri. Salam satu kuatir. Bye bye.